Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Di rumah sehat? Nah, kita lanjut saja pembelajaran kita pada hari ini, yakni matematika SMP kelas 9 ya, tentang bentuk baku. Kita lihat di sana ada bentuk baku, atau dengan kata lain, yakni notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah. Bentuk baku itu sama saja dengan notasi ilmiah. Lanjut. Nah, kita lihat sini ada kompetensi dasar, kompetensi yang kalian harus miliki di dalam pembelajaran bentuk baku sekarang ini, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Dan di sini kaitannya tentunya dengan yakni bilangan berpangkat. Ya. Kemudian ada IPK-nya. IPK-nya di sana, IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan penggunaan konsep notasi ilmiah atau bentuk baku. Menggabung. Nah, anak sekalian, di sana ada kata ya sebelumnya. Pernah nggak sih kamu itu menemukan satu bilangan yang bernilai sangat besar atau bilangan yang sangat kecil? Misalnya adalah jumlah sel dalam tubuh manusia yang banyaknya sekitar berapa itu? Ini ketutup kayaknya ya. 37 miliar miliar atau 37 triliun ya, 37 triliun. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Misalkan contoh massa bumi kira-kira itu berapa itu, kita lihat itu ya. Kalau kita dibagi sini ada pembatas triliun di sini nih, berarti sekitar 5.972.190 triliun. Wah, itu luar biasa ya. Nah, itu tentunya bilangan-bilangan ini ada juga seperti contoh volume matahari kira-kira sekian, kemudian massa molekul air kira-kira sekian. Nah, tentunya kalau kita hendak dioperasikan atau kita hendak dioperasionalkan dengan bilangan-bilangan yang lain, kita ini sangat susah sekali untuk bisa menghitung itu. Tentunya adalah pembelajaran bentuk baku ini adalah dalam rangka untuk menyederhanakan bilangan yang cukup besar ataupun menyederhanakan bilangan dengan desimal yang cukup kecil, sehingga kita pun nanti pada saat menghitungnya atau mengoperasikan, apakah itu kali, apakah itu bagi, maka itu akan mendapatkan kemudahan. Begitu ya anak-anak. Berikutnya. Nah, di sini bentuk baku itu digunakan untuk satu, menyatakan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mempermudah dalam membaca dan menuliskannya. Atau di sini ada tambahan untuk juga memudahkan kita di dalam menghitung atau mengoperasikannya. Nah sekalian, di sini ada nama lain dari bentuk baku itu, biasa kita kenal dengan istilahnya notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah atau bentuk baku itu dari suatu bilangan pangkat positif ya. Bilangan sini ada kelihatan Bu ya. Oh, langsung ya. Ya, bentuk bilangan positif
Dituliskan dalam bentuk yang dinotasi ilmiah A kali 10 pangkat N. Dengan A-nya ini bilangan pokok perkalian berpangkat ini A-nya itu nilainya itu harus lebih dari atau sama dengan 1. Harus lebih dari 1 atau sama dengan. Dan kurang dari 10. Berarti kisaran bilangannya itu yakni 1 sampai 9 ya, tidak boleh 10 ya. Nah itu untuk nilai A. Jadi dalam pembentukan bentuk baku itu jadi ada bilangan pokok di sana yang di depan koma itu harus satu bilangan. Kisarannya dari mulai 1 sampai 9. Itu kalau bilangannya bentuk baku ya. Jadi di depan koma itu harus ada satu angka yang bilangannya dari 1 sampai 10. Di mana N-nya itu pangkat dari bilangan berpangkat ini, 10-nya pokok dari bilangan berpangkat, kemudian N-nya adalah eksponen pangkat. Nah, pangkatnya itu adalah bilangan bulat. Kita tahu bilangan bulat itu adalah ada bilangan bulat negatif dan bilangan 0 dan bilangan asli atau bilangan bulat positif. Ya, bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif diantaranya adalah ada bilangan 0 dan bilangan asli. Nah, kita lihat anak sekalian, misalkan notasi ilmiah untuk kita ini menghitung 2300 di sini. Kita cari yang sederhana dulu nih, 2300. Ya. Nilai A itu harus lebih 1 kurang dari 10. Di mana N-nya itu adalah bilangan bulat, maka ditulis. Nah, di depan koma itu, ini kalau kita lihat awalnya. Kembali Bu, ini klik kembali ke awal. Nah, awalnya ini yang 2300 ini bentuk desimalnya adalah 2300,00 atau koma 0 saja. Jadi di belakang bilangan ini ada 0 desimalnya. Berarti letak koma itu berada di belakang 0. Nah, kita akan rubah bahwa koma itu letaknya di depan 3 atau satu angka di belakang. Ya. Maksudnya komanya itu letaknya di belakang satu angka atau satu bilangan. Yang tadi bilangannya antara 1 dan 10. Maka kita tulis yang tadinya di belakang 0 kita rubah menjadi di depan 3 ini atau di belakang 2,3. Nah, 2 inilah identitas untuk menentukan bahwa di depan ini tidak boleh jadi lebih dari 10, ada kurang dari 10 dan lebih dari 1 atau sama dengan. Jadi bilangannya 1, 2, nah 2 ini termasuk di dalamnya, termasuk dalam kategori A tersebut. Ya. Kemudian di belakang koma itu kan 3 angka, 3 digit ya, 300 berarti 10 pangkat 3. Ini contoh sederhana. Nanti akan Bapak lebih jelaskan lagi di halaman berikutnya. Kita lihat halaman berikutnya. Catatan satu dulu nih, catatan. Jika bilangan tersebut itu besar dan lebih dari atau sama dengan 10, maka gunakan pangkatnya pangkat positif. Ya, kayak tadi ya. Iya. Pangkat positif. Ketika kamu hendak memindahkan titik desimal ke kiri. Kita lihat contohnya di sini. Ini Ini 8.500.000. 8.500.000 itu bilangannya adalah lebih dari 10. Lebih dari 10. Ya. Maka nanti akan kita perkalikan dengan bilangan berpangkat dengan pokok 10, yaitu pangkatnya pangkat positif. Ya, pangkatnya pangkat positif. Lanjut. Nah. Kita lihat sini, ya. Tadi jumlahnya
ada 8.500.000. Kita geser tanda koma tersebut ke arah kiri. Ini awalnya ini semula sampai bertemu dengan angka paling depan. Angka paling depan adalah 8. Angka A. Yang paling depan itu bilangan yang tadi lebih dari atau sama dengan 1 di bawah 10. Berarti komanya letaknya di antara 8 dan 0,5 tersebut. Itu angka semula. Ya, angka semula yaitu 8.500.000 atau sama dengan desimalnya 0 di belakangnya. Pergeseran pertama, maka kita lihat koma yang tadi di belakang maju ke depan 1. Pergeseran kedua, geser kedua. Pergeseran ketiga, digeser 3. Pergeseran keempat, digeser keempat. Sampai pergeseran ke-6. Oh, lihat. Maka komanya letaknya di belakang bilangan 8 tadi. Yang bilangan 8 itu bilangan yang lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari 1. Sehingga didapatkan N-nya itu adalah 6. Pergeserannya ada 6 digit, 6 kali. Dan A-nya itu adalah 8,5. Dalam bentuk baku dapat dituliskan 8,5 kali 10. A-nya adalah 8,5. Bilangan berpangkatnya adalah pokok 10 dengan pangkat 6. Jelas kira-kira anak-anak? Lanjut. Contoh singkat. Kita lihat kalau tadi dengan melalui pergeseran, sekarang kita gunakan dengan singkat ya, dengan cara yang singkat. Di sini ada 8.500.000. Ya, 8.500.000. Bilangan pokoknya adalah 85. Ini awalnya. N banyaknya jumlah angka 0 setelah bilangan pokok adalah 5. Bilangan besar menggunakan pangkat positif 85 kali 10. Boleh langsung. Nah, karena bilangan bentuk baku itu atau notasi ilmiah itu syaratnya adalah satu bilangan di depan komanya itu adalah lebih besar sama dengan 1, lebih besar atau sama dengan 1, kurang dari 10, maka komanya letaknya di depan 5, di belakang 8. Dikali 10 pangkat 6. Yang tadinya di belakang 5 sekarang maju jadi 8,5. Ya. Kali 10 pangkat 6. Berikutnya. Konsepnya adalah bilangan pangkat positif. Kita mengenal pangkat bilangan positif. Ya. Pangkat bilangan positif itu seperti ini. Ya, kalau 8.500 ya, 8.500 maaf, 8.500.000 dibagi 1 juta itu nanti akan dapat 8,5 ya. Dikali 1 juta tentunya. Ya. Maka dapatlah bilangan bentuk bakunya adalah 8,5 dikali 10 pangkat 6. Nah, itu seperti itu. Nah, ini perkalian bilangan berpangkat tapi dengan syarat tentunya perkalian dengan bilangan sesuai dengan aturan bentuk baku, yaitu 8,5 dikalikan dengan bilangan berpangkat. Ya, kalau bilangan yang lebih dari 10 pangkatnya pangkat positif. Ini maksudnya pangkat positif, 6-nya 6 positif, ini bukan negatif, positif. Karena ya ini bilangannya itu lebih dari 10. Nah, kemudian kita perhatikan catatan yang kedua. Jika bilangan tersebut sangat kecil di antara 0 dan 1 atau di antara negatif 1 dan 0. Ini hanya membedakan negatifnya saja. Intinya bahwasanya bilangan itu adalah bilangan desimal yang tentunya letaknya antara 0 dan 1, dan ini biasanya bilangan ini kecil, bahkan lebih kecil. Nah, bagaimana untuk kita bisa menghitung mengoperasikan bilangan yang bentuk kecil ini? Tentunya adalah kita perhatikan aturan berikut. Menggeser tanda koma ke kanan sampai pada bilangan bukan 0 yang terdekat. Ya, yang tadinya ke kiri kita gesernya ke arah kanan. Ya, sampai mendekati bilangan yang bukan 0. Bilangan yang bukan 0 pertama berarti apa? 9. Nah, berarti komanya letaknya di belakang 9.
Berapa pergeseran? 1, 2, 3, 4. 01, 02, 03, 9 ke 4. Berarti pergeserannya ke 4, ke arah kanan. Jadi gunakan pangkat negatif karena arah ke kanan. Dan bilangannya adalah bilangan kecil, maka pangkatnya adalah dengan pangkat perkalian bilangan pokok dengan pangkat negatif atau eksponen pangkat negatif. Ya, ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Kita lihat caranya sebagai berikut. Nah, kita geser tanda koma tersebut ke arah kanan sampai bertemu dengan angka yang bukan 0, yang terdekat. Bukan 0, yang terdekat itu 9. Nah, angka semulanya adalah demikian. Ya, 0,00092. Ini berapa desimal kalau disebutin? Ini namanya 5 desimal. 5 desimal itu maksudnya adalah kata untuk menyatakan bahwa bilangan itu di belakang koma ada 5 bilangan. Ada 5 angka. Ya, itu namanya 5 desimal. Nah, kita dibikin agar bilangan itu di depannya itu ada bilangan bulat, ya, ada bilangan bulat yang bilangannya antara jadi 1 sampai atau kurang dari 10. Nah, kita geser. Tadinya di depan, geser ke arah kanan. 1, pergeseran pertama, pergeseran kedua, pergeseran ketiga, dan pergeseran keempat tepat di belakang bilangan yang bukan 0, yang terdekat. Itu 9,2. Berapa kali pergeserannya? Pergeserannya 4 kali. Sehingga didapatkan, karena ini adalah bilangan yang sangat kecil dan menggunakan pangkat negatif, pergeseran yang diperoleh jangan positif, jadi negatif 4. Dan A-nya adalah 9,2. Maka bentuk bakunya adalah 92 dikali 10 pangkat negatif 4. Ingat, kalau bilangan kecil adalah bilangan yang antara 0 dan 1. Ini 0 ini masih ada sisa, ini 92. Ini letaknya di mana kira-kira di bilangan ini? Ini letaknya adalah tentunya di antara 0 dan 1. Lebih dari 0, kurang dari 1. Meskipun ada 92, karena 92 ini di belakang koma jauh. Ya. Jadi bilangannya kecil. Ya, bentuk bakunya seperti ini. Ya. Jadi 92 ini adalah perkalian dari bilangan berpangkat tapi pangkatnya negatif dengan bilangan desimal. 9,2 dikali 10 pangkat negatif 4. Inilah bentuk bakunya atau bentuk notasi ini. Contoh singkat anak sekalian, kalau kita mendapati bilangan seperti ini, pingin singkat, tulis aja 92. Selesai. Baru dikali. Nah, kita lihat. Dikali 92 dari koma ke belakang 2 itu berapa bilangan? 5, berarti negatif 5. Apakah sudah memenuhi bilangan baku? 92 ini belum memenuhi bilangan baku. Sedangkan syarat untuk jadi bilangan baku adalah yakni satu angka di depan koma yang bilangannya itu adalah sama dengan 1 atau kurang dari 10. Ya, maka 9,2 tuh karena di belakangnya 2 maju ke depan gitu ya. Yang tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. Ya. Kalau ini dibagi 10 di sini, berarti di sini pangkatnya ditambahin 1. 9,2 dibagi 10, 9,2 ditambahin 1 di atasnya. Maka jadilah 9,2 dikali 10 pangkat negatif 4. Ini sudah sesuai dengan bentuk bakunya seperti ini. Ya, sudah pas sekali bentuk bakunya seperti ini. Notasi ilmiahnya seperti ini. Tuh, begini anak sekalian. Ya, berikutnya. Nah, konsepnya adalah kita mengambil perkalian dengan bilangan pangkat negatif. Contoh misalkan ada 0,00092, maka 92 per jadi berapa digit? Ada 5. Bilangan dengan digit 0-nya 5 adalah 100.000. Tuh, 92. Supaya memenuhi standar baku, maka 92-nya ini harus dibagi 10. Kalau pembilang dibagi 10, maka penyebut juga harus dibagi 10.
maka jadilah 9,2. Ini sudah sesuai bilangannya ini dengan standar bentuk baku atau standar notasi ilmiah. Tuh. Ya, jadi 92 per 10.000. Maka jadilah bentuk bakunya 9,2. Nah, 10.000 itu dia sebagai penyebut. Kalau naik menjadi bilangan berpangkat jadilah negatif. Ya, karena dia pecahan, posisinya sebagai penyebut. Kalau naik dia menjadi bilangan positif, maka terpaksa pangkatnya harus dinegatifkan gitu. Jadi 10 pangkat negatif 4. Nah, ini bentuk bakunya sekalian. Nggak bisa dia pakai Indonesia, langsung aja ya. Pesanannya Pak belum. Bisa. Mulai tanya aja mau aktif atau iya. Ini anak sekalian, ada paham ini? Ya. Arsya, paham nggak nih Arsya? Najwa. Oh, nggak pada aktif ya suaranya. Ya wes lah. Oke. Ya, yang aktif mana nih? Laili, Syafa'ah. Paham tidak? Ngerti boleh? Paham tidak? Paham ya? Kita lanjut saja. Paham ya? Nanti dilanjut. Ya. Ya. Oke, Bu. Nah, contoh satu konsep pangkat negatif, anak sekalian. Ya, kita lihat sini. Ya. Kita tulis aja semuanya bilangannya. Bilangan selain dari nolnya ya, 1301. Dari ujung kiri ke kanan berapa digit? Nah, di sini ada 9 digit nolnya. Berarti mundur satu persatu nih. Maju satu persatu. Tadinya di belakang 1, maju. Ya. Maju, maka berkurang juga bawahnya. Maju 2, berkurang 2. Maju 3, berkurang 3. Nah, tepat maju 3 sudah tepat bahwa komanya di depannya ada satu bilangan atau satu angka yang sesuai dengan aturan bentuk baku. Maka bentuk bakunya adalah 1,301 dikali 10 pangkat negatif 6. Ingat, kalau bilangannya kecil, ini 0 ini antara 0 dan 1, maka konsepnya digunakan adalah pangkat negatif. Gitu ya. Nah, kita lihat sini anak sekalian, contoh massa bumi kira-kira. Nah, ini massa bumi yang telah tadi Bapak sebutkan, jadikan ke dalam bentuk baku. Nah, kita lihat berapa digit tuh. Dari depan ini ada ini, Bu. Satu bilangan dari koma tersebut yang kita harapkan nantinya 5,9 berapa digit, ternyata E-nya adalah 21. Maka dari 21 ini jadilah pangkat. Karena bilangan ini lebih dari 10, gunakan pangkat positif. Pangkatnya positif ya. Karena bilangannya besar, lebih dari 10. Kalau kurang dari 10 atau tadi antara 0 dan 1, bukan kurang dari 10 ya, antara 0 dan 1, maka pakainya bentuk pangkat negatif. Ya. Kalau kurang dari 10 masih, ya misalkan 7, masih pangkat positif, tapi pangkatnya 0. Ya. Pangkatnya 0. Kesimpulan anakku sekalian, bentuk baku bilangan yang sangat besar adalah seperti ini. Ya. A dikali 10 pangkat N dengan A-nya adalah lebih besar dari 1 kurang dari 10. Bentuk baku bilangan yang sangat kecil, yang membedakan adalah pangkatnya saja, pangkat negatif. A-nya juga sama, tetapi pangkatnya negatif. Nah, kita lihat ini ada contoh. Bapak berikan satu contoh saja ya. Nanti akan Bapak share dan kirim PowerPoint-nya di Edunix, dan jawabannya, latihan-latihannya bisa anak-anak sekalian dijawab dan langsung dikirim ke
tugasnya lewat learning. Ya, kita lihat di sini contoh satu contoh saja. Ya, contoh sudah ini A, B, C. Nah, coba kita lihat berikutnya penyelesaiannya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Ya, ini kalau ditulis berapa ini? 75 triliun. Ya, 75 triliun, bilangan yang cukup besar. Ya, Masya Allah itu ya. A bilangan pokoknya adalah 75 misalkan. Pertama nih, n banyaknya jumlah angka dari yang 0 ini berapa? 12. Maka awalnya itu 75 dikali 10 pangkat 12. Karena komanya maju ke depan, ya berarti dikalikan 10 lagi. Ya, 10 pangkat 13. Begitu ya. Kalau di 7,5 ini maju ke kiri, maka pangkatnya naik lagi menjadi tambah 1 menjadi 13. Itu seperti itu. Ya, Bapak kira paham anak sekalian? Itu saja. Dan nanti Bapak akan berikan contoh-contoh soal yang lain. Ini contoh-contoh yang Bapak selesaikan. Silakan anak sekalian bisa melihat penyelesaiannya di situ, dan nanti Bapak akan kirim soal yang berikutnya. Ini sekedar latihan. Itu saja yang dari Bapak. Terima kasih anak sekalian. Semoga kalian diberikan kesehatan dan terus bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.